Hai semuanya, Eh, video pertama aku 10 menit. Kita akan yang namanya review. Ini salah satu film favorit aku, film indie yang perannya seorang Fan Bingbing. I know Fan Bingbing the movie-nya itu sebenarnya Twins Effect, tapi ini salah satu film terbaiknya dia sih. Dan ada Tony Leung Ka-fai. Tapi yang jujur aja yang bikin aku itu kayak shock, ini yang jadi suaminya. Ini kayak aktor kelas B kayak gitu. He is really kayak laki gitu, bisa bersanding jadi suaminya Fan Bingbing ya guys. Jadi ini film namanya Lost in Beijing. Ini film kalau nggak salah tahun 2003-2004an. Jadi ini film pertamanya Fan Bingbing untuk namanya main film genre indie, kemudian reality sekaligus tragic ya guys. Nah di sini Fan Bingbing tuh namanya adalah Pingguo. Jadi nama Chinese filmnya itu adalah Pingguo ya guys ya, atau namanya Apple. Pingguo sama suaminya ini mereka itu terpaksa move on dari Northern China ke Beijing untuk yang namanya kayak mencari kehidupan yang lebih layak ya guys ya. Lost in Beijing itu menceritakan bahwa ternyata ibu kota Beijing itu tidak ramah terhadap orang-orang miskin. Kehidupan orang-orang masyarakat menengah ke bawah pada waktu itu gaji mereka cuma 1,5 juta tahun 2003-2004 seperti itu. Mereka hanya bisa yang namanya sewa apartemen dan makan seharinya serta kamar mandi yang kumuh ya guys. Zaman dulu apartemen di Beijing itu yang murah itu cuman concrete wall kayak semen kayak gitu udah. Itu hampir sama kayak India tapi lebih bahaya karena terlalu tinggi. Yang kedua bahan strukturnya itu juga gampang rapuh ya guys. Jadi ceritanya Fan Bingbing itu bekerja sebagai ahli pijat di salah satu kayak perusahaan pijat di China seperti itu di Beijing ya guys. Sedangkan suaminya ini itu adalah pembersih gedung kaca di gedung di Beijing sana ya guys. Menceritakan dua pasangan suami istri miskin ini pindah ke Beijing untuk yang namanya kayak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan suatu hari memang si Pingguo ini karena dia itu secara fisik dia sangat cantik, kemudian tanggung jawabnya besar, dia juga sangat baik hati. Dia ini benar-benar kayak disukai sama bosnya sendiri yang diperankan sama Tony Leung Ka-fai. Kalau kalian pengen tahu, ini adalah pertama kali aku melihat seorang Tony Leung Ka-fai. Pada waktu saya kecil Tony Leung Ka-fai itu yang sudah tua ya mukanya ya teman-teman, visualnya udah turun. Dia ini sebenarnya lebih banyak yang namanya jadi seorang jerk, douchebag, bahkan playboy tua kayak gitu. Nah di sini dia menjadi seorang playboy ya teman-teman ya, dan ceritanya dia tuh suka sama seorang Pingguo ini. Dikenal rajin, sabar sama customer yang nakal, dan juga dia itu sangat terpukau dengan kecantikan dia ya guys. Suatu hari bosnya ini itu bener-bener pada waktu si Pingguo, si Fan Bingbing ini kayak terlihat capek, lemah, dan nggak sengaja tidur di kantornya dia. Nah pada waktu si Tony Leung ini kayak dia ini sudah punya istri. Dia ini ceritanya itu adalah seorang suami istri dengan istrinya tuh nggak punya anak karena istrinya tuh mandul ya teman-teman ya. Istrinya sudah tua tonton seperti itu, dan dia memang curi-curi waktu untuk menggoda Pingguo hingga akhirnya dia ini memang memperkaos si Pingguo ya guys, dan disaksikan sama suaminya tadi itu. Pada waktu ketahuan akhirnya si bosnya ini itu menyogok si Pingguo untuk yang namanya ngasih duit buat uang tutup mulut sekaligus nggak ada skandal di kantornya seperti itu ya guys ya. Nah suatu ketika memang ini ketahuan sama suaminya yang suami saya si Pingguo itu, dan dia benar-benar marah-marah. Kemudian dia sempat pengen yang namanya gugat cerai si Apple ini ya guys ya, atau si Pingguo seperti itu. Sedangkan bosnya tadi yang Tony Leung itu ini istrinya teman-teman ya. Jadi istrinya ini meskipun tua kaya tapi dia itu mandul ya guys ya. Singkat cerita si Pingguo ini tiba-tiba ya hamil teman-teman ya, hamil, dan si Pingguo ini menuduh hamilnya dia tuh karena dia diperkaos sama si bosnya ini. Nah si bosnya ini punya permainan sama si suami sahnya teman-teman ya, bahwa seandainya ini anak aku yang dia kandung, dia akan membiayai mereka seumur hidup, bahkan yang namanya dikasih uang pesangon dari awal seperti itu. Tapi kalau ini anaknya si suami sahnya si Pingguo tadi, itu mereka akan benar-benar dilepas biar gak ada skandal seperti itu ya guys. Selama hamil si Pingguo itu benar-benar kayak disayang sama bosnya banget, terutama bosnya itu dari dulu pengen menantikan anak yang benar-benar anak dari darah dagingnya teman-teman ya. Terus akhirnya di tempat kerjanya Pingguo itu kayak diperlakukan spesial, kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh ini itu, dan mengundang kecemburuan, terutama kecemburuan dari istri sahnya ya teman-teman. Karena melihat dari interior dan juga kondisi kehidupan si Pingguo dan suaminya ini cukup buruk, makanya mereka berdua boleh yang namanya tinggal di rumah si bosnya tadi itu. Tahu nggak sih di sini yang paling douchebag atau yang paling laki-laki yang anjir gitu ya, yang doggy gitu ya, itu adalah suami sahnya ini teman-teman ya. Jadi suami sahnya ini itu rela memperalat istrinya demi yang namanya mereka hidup enak.
digaji, bahkan juga yang namanya kayak dapat pesangon seperti itu. Singkat cerita, pada waktu si Pinggu itu melahirkan, ini anak siapa sih? Tes ternyata menemukan bahwa ini anak sahnya dia, dan dia bener-bener kayak menukar bahwa ini adalah anak sahnya dari bosnya itu ya guys ya. Balik ke bosnya tadi, bosnya seneng dong kalau ini bener-bener darah daging aku, kayak bener-bener kayak pesta meriah diselamatin kayak gitu ya guys. Biar gak ketahuan skandal, bosnya tadi itu bilang ini adalah anak kita pada waktu kita sama-sama berusia 50 tahun. Istri aku usia 50 tahun baru melahirkan, istrinya yang tadi ya guys. Nah, istrinya yang ini. Selama pada waktu Pinggu itu tinggal di apartemen si bosnya ini, si Pinggu itu benar-benar kayak disape kayak gitu, kayak benar-benar dijadikan istri kedua seperti menimbulkan kecemburuan. Bahkan si Pinggu itu yang namanya rela disiksa fisik dan disiksa mental ya guys, karena ngerasa dia lebih muda, lebih cantik, dan juga lebih baik dibandingkan istrinya yang ini guys. Karena suaminya lama-lama cemburu dengan si Pinggu itu, akhirnya suaminya ini sama anaknya yang tadi yang dilahirkan itu rela menculik, bahkan juga menceraikan dengan paksa serta uangnya diambil ya guys. Tentu aja si bosnya tadi yang berdalih itu anakku beneran, itu lapor polisi dong. Dan kemudian tes DNA menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah anak dari suaminya yang ini teman-teman. Meskipun bosnya tuh kayak gak rela itu adalah kayak anaknya dia, bosnya yang tadi si Tony Leung itu pengen yang namanya kayak ini si Pinggu itu bersedia ikut dia menjadi istri sah dan mau menceraikan istrinya yang tadi ya pada akhirnya ya guys. Emang ini kayak nyesek, ngenes, dan juga kayak oh laki-laki kalau misalnya sama perempuan miskin cantik seperti itu di Beijing kayak gitu ya guys ya. Nah, film ini bener-bener salah satu film dengan acting natural yang keren banget kayak gitu ya guys. Serta mereka ini adalah film pertama yang menang Berlinale atau Jerman Film Festival seperti itu. Pertama kali Fan Bingbing diundang seperti itu ya guys ya, dan dia sebenarnya kayak diakui secara internasional bersama dengan partnernya seperti itu. Oke, dari segi acting sama juga latar belakang ini keren banget sih, kayak menceritakan kehidupan keras antara kesenjangan miskin dan kaya di Beijing ya guys. Kemudian mereka juga secara personality kalinya juga bagus banget. Yang paling bagus tentu aja si Fan Bingbing dan juga si Tony Leung itu guys. Jadi plot dan premis memang sedikit kayak agak-agak aneh sih terkait dengan yang namanya kok bisa yang namanya kayak orang berselingkuh nggak sengaja, terus nggak sengaja diperkaos kayak gitu ya guys ya. Nah, apakah itu benar-benar nyata atau tidak di China? Tapi tentu aja yang namanya sexual harassment itu memang sudah terjadi sudah lama banget di China. Bahkan yang namanya kayak di panti pijat yang minim terjadinya prostitusi itu ada ya guys. Film ini sempat populer jadi film panas, semi panas kayak gitu di Jepang dan juga di Korea Selatan. Dan nama Fan Bingbing di sini makin kuat dan makin terkenal ya guys ya. Jujur ya, peran paling menyebalkan di sini adalah si suaminya ini, suami sahnya Fan Bingbing ini. Nggak tahu namanya siapa teman-teman ya. Dia benar-benar kayak acting nggak terlalu, tapi perannya juga bikin dia tuh makin lama itu kayak dibenci kayak gitu. Jadi dia tuh kayak benar-benar orang yang patut kita jadikan paling jahat di sini dibandingkan bosnya yang tadi ya guys. Plot hole terburu-buru, kayak nggak ada yang namanya rekonsiliasi. Misalnya ini suaminya berantem sama bosnya, tapi mereka dibuat kayak ketemu tiba-tiba, ayo kita bikin rundingan seperti itu. Nah itu kan kayak agak nggak enak seperti itu nggak sih? Ini film kalian ulang-ulang berkali-kali nggak bakalan bosen, dan kalian bisa yang namanya kayak punya empati. Oh, zaman dulu Beijing itu seperti itu toh, nggak semudah itu ya kayak tinggal di kota besar kayak Beijing seperti itu ya guys ya, sebagai orang yang pas-pasan miskin kayak gitu. Jadi aku sarankan ini sekitar 8,5-10 deh, karena menurut aku ini cukup worth it untuk dilihat, dan juga bagaimana reality orang-orang tinggal di China di sana ya guys ya.